ketika kita melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai korban maupun persembahan yang kita sampaikan untuk Allah, maka ukurannya adalah bagaimana korban dan persembahan kita itu diperkenan oleh Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, marilah kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas 21, 1 sampai dengan 4. Ini bukan ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada kejadian nyata, lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi atas praktik kehidupan ibadah persembahan dan pengabdian orang-orang Yahudi pada waktu itu yang datang ke rumah Tuhan untuk menghaturkan atau menyampaikan persembahan. Kita lihat di sini ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ini ada kesenjangan yang sangat luar biasa. Orang-orang kaya dengan kekayaannya menyampaikan persembahan yang begitu banyak kepada Tuhan. Lalu di pihak lain, ini kesenjangan luar biasa, ada janda miskin yang membawa hanya 2 peser ke dalam peti persembahan, memasukkan ke dalam peti persembahan. Nah, tentu saja orang-orang yang memberi atau barangkali orang-orang yang memberi persembahan begitu banyak itu merasa bahwa dia telah berbuat lebih baik daripada orang yang membawa sedikit itu pada Tuhan. Tetapi acap kali juga kontradiksi ini diadopsi oleh orang-orang untuk mengangkat prinsipnya sendiri bahwa seharusnya persembahan itu tidak harus banyak, lalu diinterpretasikan persembahan kami sedikit sekali. Memang sedikit sekali kalau dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan Allah berikan kepada kita melalui atau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi seringkali kata sedikit itu mewujudkan realitas pemberian yang memang sedikit dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Hingga kemudian menjadi kebiasaan, tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ikhlasnya sedikit ya sedikit, ikhlasnya oke ya oke, sedikit ora apa-apa, dan gitu sedikit tidak apa-apa. Tetapi di sini sebenarnya tidak sedang mempersoalkan sedikit atau banyak secara kuantitas. Sedikit atau banyak secara kuantitas. Orang yang membawa persembahan begitu banyaknya oleh karena kekayaan yang begitu banyaknya, sehingga apa yang dipersembahkan sekalipun banyak sebenarnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Kalau kemudian yang diberikan yang banyak itu dibandingkan dengan kepemilikan yang banyak sekali, maka sebenarnya kualitasnya, secara kualitas persembahan itu sebenarnya prosentasinya sangat kecil, persentasenya sangat kecil. Sementara janda ini memberikan 2 peser, memasukkan ke dalam kotak persembahan, namun Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ini bukan berarti yang memberi sedikit lebih banyak daripada yang memberi banyak. Bukan berarti begitu. Tetapi ini dibandingkan dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, maka dikatakan bahwa janda ini memberi jauh lebih banyak daripada orang yang memberi banyak, sekalipun bilangan yang diberikan janda itu hanya 2 peser. 2 peser. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Lalu apa alasannya? Mengapa Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi kepada janda ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang memberi banyak? Orang-orang yang memberi banyak. Karena sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Kalau memberikan dari kelimpahannya, maka yang diberikan itu tidak cukup banyak dibandingkan dengan yang masih tersimpan, tersedia di dalam saku atau deposito atau simpanan atau milik dari orang-orang kaya itu. Lalu di sini juga dikatakan janda ini memberi 2 peser keping uangnya. Namun ia memberi
dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, memberikan seluruh nafkahnya. Kalau seluruh nafkahnya berarti setelah itu tidak ada lagi dari nafkahnya yang menghidupi dirinya. Yang menghidupi dirinya mempunyai pengertian bahwa janda ini tidak menggantungkan hidupnya dengan uang seberapapun yang ada di tangan, kantong, dan simpanannya. Tetapi janda ini sepenuhnya hidup bergantung kepada pemeliharaan Allah. Namun para kaya itu sekalipun sudah beri banyak, tapi hidupnya menggantungkan kepada harta benda uang yang dimilikinya. Dari segi penyerahan dan iman akan kasih dan pemeliharaan Allah, maka sebetulnya janda ini memiliki jauh lebih baik daripada orang-orang kaya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bukan banyak dan sedikitnya, tapi kita lihat dari kualitasnya. Namun kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi yang sedikit itu jauh lebih baik daripada yang banyak, lantas jangan diangkat sebagai prinsip bahwa persembahan itu yang penting rela sekalipun sedikit. Bukan begitu, tetapi sekalipun sedikit di sini kualitas mutunya jauh lebih banyak daripada yang memberikan banyak. Sebab janda ini memberi dari seluruh nafkahnya, berarti totalitas. Baru-baru ini kita seringkali memperoleh tayangan-tayangan perdebatan antara satu pendeta dengan pendeta yang lainnya tentang persepuluhan. Yang satu katakan ini, yang satunya katakan ini. Kemudian yang satunya mengkritisi ini, yang satunya mengkritisi ini. Saling silang satu dengan yang lainnya. Tidak ada kesepahaman dalam hal ini. Ya, di antara mereka yang sedang saling silang itu, tetapi malah kita semua bersama memiliki pemahaman yang benar tentang persembahan yang diperkenan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan semestinya menjadi representasi atau perwujudan dari iman dan pengakuan kita bahwa pemelihara hidup kita sepenuhnya adalah Allah. Bahwa pemelihara hidup kita sepenuhnya adalah Allah. Kita tidak mungkin melanjutkan hidup oleh karena uang yang kita punya, sekalipun uang itu kita perlukan. Itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk kita pakai di dalam kehidupan ini, tapi penentu utama atas hidup dan keberlangsungan hidup kita adalah Allah sendiri.